Pada bulan Juli dan Agustus 2024, 3 kapal pemecah es milik China, Shulong 2, GD, dan Zhongshan Dashui GD, meretas lapisan es di Samudra Arktik. Ketiga kapal itu berlatih melintasi Samudra Arktik tanpa hambatan. Itu praktiknya, tapi terutama juga secara simbolik melontarkan pesan penting. Ketiga kapal itu menegaskan kehadiran China di Arktik dan akan berada di sana secara permanen. China serta negara-negara lain di kawasan kian banyak terlibat di Arktik dengan alasan perubahan iklim yang berdampak jauh lebih kuat di kawasan Kutub Utara. Suhu rata-rata global tahun 2024 naik 1,5 derajat Celcius dibandingkan suhu pada era pra-industri. Namun, menurut laporan Institut Alfred Wegener untuk penelitian kutub dan lautan, kawasan Arktik memanas 4 kali lebih cepat daripada bagian lain di bumi. Akibatnya, lapisan es di Samudra Arktik juga mencair lebih cepat. Jika laju pemanasan global tetap seperti saat ini, diperkirakan sebagian besar es di Arktik pada bulan-bulan musim panas antara tahun 2030 hingga 2040 akan mencair sepenuhnya. Dan 3 jalur pelayaran baru untuk perjalanan kapal dari Samudra Pasifik menuju Samudra Atlantik kemungkinan akan terbuka di sana, yang dapat memperpendek rute pelayaran yang sudah ada secara signifikan. Salah satu rute disebut Northeast Passage atau jalur timur laut dekat daratan Rusia. Kini telah dikembangkan oleh China dan Rusia sebagai jalur perdagangan dan jalur laut untuk pengangkutan bahan baku. Sementara Northwest Passage atau jalur barat laut di lepas pantai Kanada saat ini jarang digunakan. Jalur ini jauh lebih sulit untuk dilayari kapal ketimbang Northeast Passage. Jalur ini secara politis juga akan menjadi tantangan bagi Rusia dan China. Menimbang makin cepatnya lapisan es mencair, dapat diperkirakan pada bulan-bulan di musim panas apa yang disebut sebagai rute laut transpolar akan terbuka. Rute ini merupakan jalur terpendek antara daratan di utara melewati laut di antaranya, sehingga navigasinya lebih mudah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat ini berusaha membujuk Greenland atau Grenlandia untuk masuk di bawah kendali Amerika Serikat. Proyek ini telah ia kejar sejak masa jabatan pertamanya di Gedung Putih dan yang juga sejalan dengan kebijakan umum Amerika Serikat sejak akhir Perang Dunia Kedua. Pada saat yang sama, es yang mencair memudahkan penggalian sumber daya mineral yang sangat besar di kawasan ini. Dalam sebuah studi tahun 2008, US Geological Survey atau USGS memperkirakan sekitar 30% cadangan gas alam yang belum ditemukan di dunia dan 13% cadangan minyak yang belum ditemukan berada di Arktik. Grenlandia memiliki cadangan logam tanah jarang yang signifikan yang dibutuhkan untuk pembuatan produk teknologi tinggi seperti ponsel pintar, motor listrik, dan baterai. Logam, berlian, batu bara, dan uranium juga tersimpan di Kutub Utara. Namun, menambang sumber daya mineral ini menghadapi kesulitan yang cukup besar. Penambangan dilakukan di bawah kondisi iklim yang ekstrim dan membutuhkan logistik yang untuk saat ini nyaris tidak ada. Di Grenlandia, beberapa cebakan mineral tidak bernilai komersil seperti yang diasumsikan sebelumnya.
Selain itu, perselisihan mengenai hak pemanfaatan lahan di beberapa daerah di Kutub Utara belum terselesaikan. Terdapat kepentingan militer yang cukup besar di Arktik. Kawasan adalah jalur penghubung terpendek antara Rusia dan Amerika Utara. Rudal juga akan terbang di atas area ini jika terjadi serangan Rusia. Di Pangkalan Udara Thule yang berganti nama menjadi Pangkalan Antariksa Fituvik 2 tahun yang lalu, Amerika Serikat mengoperasikan sistem peringatan dini apabila terjadi serangan rudal dari Rusia atau daerah lain. Pangkalan ini juga berfungsi sebagai stasiun pasokan dan pengisian bahan bakar untuk pesawat Amerika Serikat dan NATO. Amerika Serikat juga akan semakin sering berurusan dengan kehadiran militer Cina di sana. Pada awal 2015, 5 kapal perang Cina melintasi perairan Amerika Serikat di zona 12 mil di lepas pantai Alaska. Dan sejak 2021, kapal perang Cina berulang kali muncul di kawasan. Pada tahun 2022, Amerika Serikat mendeteksi armada kapal Rusia dan Cina yang berada hampir 160 km di lepas pantai Pulau Kiska, yang termasuk dalam wilayah Alaska. Di antara armada tersebut terdapat kapal perusak berpeluru kendali tipe 055 Nanchang yang bisa dipersenjatai hingga 112 rudal jelajah atau rudal anti kapal hypersonic.